Wa man kana fi hazil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallun sabila. Barang siapa yang tidak memahami, tidak mengenal dan menyaksikan aku yang telah wujud, aku yang telah nyata pada segala yang ada, pada segala yang wujud, maka itulah orang yang buta. Siapa yang buta di dunia, buta di akhirat. Siapa yang buta di waktu hidupnya, maka buta di waktu matinya. Orang yang buta di waktu hidup, buta di waktu mati. Orang yang buta di waktu di dunia, buta pula di akhirat. Wa adallun sabila, maka dialah orang yang tersesat. Sesatnya yang bagaimana kata Allah? Ulaika fi dolalim ba'id. Sesatnya mereka itu amat sangat jauh kata Allah. Orang yang tersesat yang sangat jauh, itu tempatnya di neraka Bapak Ibu. Tidak ada lain lagi. Itulah tempatnya orang yang terperosok. Maka di dunia inilah kita untuk menilik dan menyenter serta menyilau siapa diri kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah bisa menilik, menyilau dan menyenter diri kita yang sebenarnya, bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah, maka Allah lah yang wujud itu. Kalau Allah lah yang wujud, maka dialah yang melihat itu. Allah yang melihat. Inilah yang dimaksudkan tadi. Kalau wujud kita telah fana ke dalam wujudnya Allah, maka Allah lah yang bersifat wujud itu. Kalau Allah yang bersifat wujud, maka sebenarnya sesungguhnya Allah lah yang sama. Allah lah yang basar tuh. Allah lah yang kalam. Allah lah yang ilmu. Allah lah yang kudrat. Allah lah yang iradat. Allah pula lah yang hayat. Akulah yang wujud kata Allah. Kalau aku yang wujud, aku ya yang mendengar pada telingamu. Nah, pakai mu juga di situ lagi. Padahal aku yang mendengar pada telingaku sendiri. Cuma ini bahasanya, ya, bahasa Al-Quran mesti dikiaskan. Aku yang melihat pada matamu. Aku yang berkata pada lisanmu. Aku yang mengetahui pada hatimu. Aku yang kuasa pada kudratmu. Aku yang berkehendak pada keinginanmu. Aku yang hidup pada nyawamu, kata Allah. Itulah rahasianya. Di dalam hadis kursi juga disampaikan Allah. Siapa yang dekat kepada aku, kata Allah, di samping dia melaksanakan ibadah yang wajib, lalu dia melakukan ibadah yang sunnah-sunnah, maka aku pun cinta kepada dirinya, kata Tuhan. Kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah rindu pada diri Bapak Ibu, aku yang menjadi matamu pada saat engkau memandang. Aku yang menjadi telingamu pada saat engkau mendengar. Aku yang menjadi tangan, aku yang menjadi kaki. Aku yang wujud pada dirimu. Tidak ada dirimu situ. Apa la taqilun? Apa la tatafakkarun? Kenapa tidak kamu pahami? Kenapa tidak kamu pikirkan bahwa yang wujud itu hanya aku, kata Allah? Siapa yang tidak mau memikirkan dan memahami yang wujud itu hanya aku, wa adallun sabila, maka dia adalah orang yang tersesat dari Tuhan. Tersesat yang sangat amat jauh Bapak Ibu. Selama diri kita tersesat dalam pandangan Allah, selama itulah pula Allah mengatakan diri kita najis. Selama Allah mengatakan diri kita najis, selama itu pula ibadah kita itu mardud, tertolak dia. Walaupun secara ilmu fikih sah, karena terpenuhi syarat dan rukunnya. Tapi dalam pandangan ilmu hakikat, pandangan ilmu tasawuf, itu adalah tertolak, itu adalah mardud. Ini yang dikatakan oleh Allah. La sholata illa bima'rifatillah. Tidak sah solat yang kita dirikan, tidak sah ibadah kita sepanjang umur kita, illa bima'rifatillah, kalau kita tidak mengenal Allah. Yang wujud itu hanya Allah, yang nyata itu hanya Allah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak dikatakan kita ini beribadah, belum disebut sah ibadah kita, illa bima'rifatil ma'bud, melainkan kita mengenali siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya. Kalau kita tidak mengenal siapa yang beribadah itu yang sebenar-benarnya, maka ibadah kita itu karam Bapak Ibu, ke laut namanya. Hampa dan sia-sia, tidak ada gunanya. Karena kita tidak mengenali wujud yang sebenarnya itu. Maka kenalilah wujud yang hakiki.
pada alam dan pada diri kita, disitulah hapusnya diri kita itu. Inilah jalannya, fanakan wujud kita dalam wujudnya Allah, fanakan pula lah sifat kita dalam sifatnya Allah. Maka yang nyata hanyalah wujud dan sifat Allah semata-mata, yang terpandang, yang terlihat pada alam dan pada diri kita ini. Makanya orang-orang tarekat Bapak Ibu, orang-orang ahli tasawuf, selalu dia menjazamkan sebelum dia takbir. Waktu salat, sebelum takbir, sebelum angkat tangan, ada itikad hatinya, la maujudan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang wujud pada diriku nia. Kulit, daging, urat, tulang, limpa, hati, jantung, rabu, empedu, buah punggung, ruh dan sir itu hanya Allah. La sami'an bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mendengar pada pendengaranku ini, melainkan yang sebenarnya mendengar itu hanyalah Allah. La basiran bil haqqi ilallah. Tidak ada yang melihat pada penglihatanku ini, melainkan yang sebenarnya melihat itu adalah Allah. La mutakalliman bil haqqi ilallah. Tidak ada yang berkata pada lisanku ini, melainkan yang berkata pada lisanku itu hanya Allah. La aliman, la qadiran, la muridan, la hayyan bil haqqi ilallah. Tidak ada yang mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup pada diriku ini, melainkan yang mengetahui kuasa dan hidup pada diriku itu hanyalah Allah semata-mata. Udah nampak dia Allah Bapak Ibu. Telah terang Allah dalam pandangan hati dan jiwanya. Telah wujud Allah itu pada dirinya. Ketika itulah baru dia mengangkat tangan, Allahu Akbar. Jadi mengangkat takbir, mengangkat tangan yang disebut namanya takbiratul ihram itu, saksikan dahulu Allah, lihat dahulu Allah. Kalau sudah disaksikan dan sudah dilihat Allah itu, sudah nyata dan terang pada diri, barulah kita sebut Allahu Akbar. Takbir begitu. Nabi Adam, ketika ruhnya belum ditiupkan Allah, ketika nur belum masuk dalam dirinya, belum ada Adam itu bisa melihat dan menyaksikan Allah. Ketika Adam belum bisa menyaksikan dan melihat Allah, Adam belum ada memuji Allah di situ. Tapi pada saat Nabi Adam itu sudah dimasukkan ruhnya, sudah dimasukkan nur, sudah dimasukkan rahasia Tuhan. Allah banguk ya Bapak Ibu, Allah turun naik doa. Udah bisa dia menyaksikan Allah pada dirinya. Disitulah Adam mengatakan Allahu Akbar. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, sudah melihat Allah pada diri, baru sebut Allahu Akbar. Kalau kita sudah bisa melihat kesucian Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Subhanallah. Kalau kita sudah bisa melihat keindahan Allah, keeliaan Allah pada diri, disitulah kita mengatakan Alhamdulillah. Itu maksudnya. Dipandang dulu, dilihat dulu. Udah nyata, sudah wujud, sudah terang, barulah dipuji. Begitu memahaminya. Ini makom tasawuf, makom thariqat. Kan masih ada 2 jalan lagi Bapak Ibu. Makom tasawuf ini, thariqat ini, dia menghantarkan kita sampai mana? Itu dia. Makom thariqat hanya menghantarkan kita sampai makom hakikat. Ketika kita sudah sampai pada makom hakikat, memang dirinya cuma yang berdiri. Memang dirinya cuma yang wujud. Bahkan Allah katakan apa? Kif ya Muhammad ana rabbaka usolli. Berhentilah engkau yang Muhammad yang mengatakan engkau yang berdiri, engkau yang ruku, engkau yang tidak yang sujud. Akulah Muhammad sebenarnya yang berdiri, ruku dan sujud itu. Berarti ketika Bapak Ibu sudah menyaksikan Allah pada diri sendiri, dirinya itulah sebenarnya yang nyatanya dirinya Allah. Maka solatnya kita, disitulah solat yang sudah ingat. Disitulah solat yang sudah menikmati itu. Makanya hakikat itu menghantarkan kepada makrifat. Di makrifat itulah kita menikmati. Bahasa kita menikmati bukan kitanya kita, tapi kitanya Allah. Allah yang menikmati akan dirinya sendiri dengan perbuatan dirinya sendiri.
Disitulah nyatanya zat, nyatanya sifat, nyatanya asma dan af'alnya Allah itu. Ya, karena tidak ada diri Bapak Ibu lagi, ya, maka nyatalah zat, sifat, asma dan af'alnya Allah. Nah, kalau sudah nyata zat, sifat, asma dan af'alnya Allah, karena Allah cuma yang berdiri dengan sendirinya. Kita lihat Bapak Ibu, tempat memandang nyatanya af'alnya Allah pada insan itu di mana pada diri Bapak Ibu? Ini pada tubuh nih. Lihat. Jadi untuk melihat nyatanya af'al Allah pada insan, lihat pada tubuh. Tubuh itulah nyatanya perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Yang kedua, tempat memandang nyatanya asma Allah pada diri Bapak Ibu di mana? Di hati. Di hati itulah nyatanya asmanya Allah, kehendak Allah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tidaklah bisa engkau berkehendak melainkan kehendaknya hati engkau itu nyatanya kehendak aku, kata Allah. Tapi diri kita dihapus, diri kita nggak ada. Kemudian kemana tempat nyatanya memandang sifatnya Allah? Itu pada ruh. Jadi ruh itu tempat memandang nyatanya sifat Allah. Sifat Allah yang mana tuh Bapak Ibu? Sifat Allah yang 7 tuh Bapak Ibu. Nih yang 7 tadi. Apa tuh? Sama, basar, kalam, ilmu, koda, ira, dan ayat. Tuh dia yang 7 tuh. Itu maksudnya tuh. Kemudian kemana tempat memandang zatnya Allah pada diri Bapak Ibu? Kepada sir. Sir itu apa artinya? Rahasia. Sekarang kalaulah sir itu rahasia, pada diri Bapak Ibu yang dikatakan sir itu yang mana? Tempat memandang zat. Lihat nih, tempat memandang zat, ini kunci ini. Tempat memandang zat pada diri Bapak Ibu disebut namanya sir. Sir ini kan bahasa Arab. Bahasanya apa? Terjemahannya apa? Rahasia. Sekarang yang sir pada diri Bapak Ibu itu yang mana orangnya? Tempat memandang sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan rasa. Sir pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya rasa. Ya, rasa itu Rasul Allah, rahasia Allah. Mana yang orangnya? Mana yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu? Yang disebut rasa pada diri Bapak Ibu itu namanya ruh. Mana yang ruh yang pada diri Bapak Ibu itu disebut namanya dengan nur. Mana yang nur pada diri Bapak Ibu itu yang disebut namanya hayat. Mana yang hayat pada diri Bapak Ibu itu adalah aku. Siapa aku? Aku itu adalah zat. Tidak ada yang lain lagi itu. Akulah yang zat. Aku yang sifat. Aku yang asma. Aku yang af'al. Aku yang tubuhmu itu, aku yang jadi hatimu itu, aku yang jadi ruhmu itu, aku yang jadi rahasiamu. Jadi perhimpunan zat, sifat, asma dan af'al itu yang disebut namanya wujudullah. Perhimpunan itu artinya kumpulan zat, sifat, asma dan af'al pada insan itu yang disebut wujudul. Apa artinya itu? Nyatanya Allah. Ya, kalau nyata bisa dilihat tuh? Udah tuh. Kalau udah nyata udah bisa dilihat. Tapi kalau sudah nyata namun belum bisa dilihat, bagi Bapak Ibu butuh sangi itu. Ala nyatonya. Kalau ala nyato itu bisa dilihat. Tapi tidak juga bisa dilihat. Hatinya buta tuh. Itulah maknanya Allah itu bertahwil. Allah itu menyamarkan dirinya dalam bentuk wujud yang berbeda, dalam bentuk wujud yang lain. Disitulah letaknya Allah itu berselindung di dalam terang. Itulah makna batin.
Makanya batin jangan diartikan tidak ada. Dia ada, tapi dia nyata pada wujud yang lain. Dia ada, tapi nyata pada wujud yang berbeda. Segala wujud yang lain yang berbeda, itu adalah diriku, kata Allah. Kuncilah kalimat itu. Kullu syai'in halikun. Tiap-tiap segala sesuatu tidak ada. Yang ada itu hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada itu adalah wujud aku. Bagi yang kenal bisa dia memahami aku. Bagi yang tidak kenal takkan pernah bisa memandang aku. Tetap dia dalam pandangannya, aku itu adalah batin, aku adalah gaib, kata Tuhannya. Kata dirinya. Inilah orang yang buta, orang yang tersesat itu. Inilah rahasianya Bapak Ibu. Perlunya kita itu mengenal dan memahami akan rahasia diri, supaya kita paham siapa diri yang sejati pada diri kita ini. Maka fanakalah diri kita ini selalu di dalam wujud dan sifatnya Allah. Maka nyatalah Allah itu nyata-nyatanya pada diri kita ini dan di luar diri kita. Itulah makna ingat. Makna ingat tidak lagi menyebut, makna ingat tidak lagi melafazkan. Makna ingat itu betul-betul sudah diam di dalam keadaan paham yang maknanya adalah sadar bahwa yang wujud inilah yang si ingat itu. Ingat bahasa Arabnya apa? Zikir. Ini lihat, ingat, yang ingat itu aku. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Yang zikir itu aku. Maka ingatlah, yang ingat itu aku itu yang ingat. Aku itu yang makna zikir. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Si ingat itulah yang sholat. Si zikri itu yang sholat. Siapa si zikri? Siapa yang ingat? Yang ingat tuh Allah. Mana yang Allah tuh? Ya. Payah untuk menyebutnya lagi Bapak Ibu. Sebab kalau disebut lain pula ditunjuk, lain pula yang menjadi pemahamannya nanti. Cukup paham dan sadari bahwa segala yang wujud itu yang si ingat. Yang si ingat itu ya aku. Aku itu ya tidak ada yang lain lagi di situ. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Selalulah kita fanakan ya diri kita ini sehingga kita bisa mengingat dan melihat Allah walaupun sesibuk apapun kita bisa menyaksikan dan mengingat Allah.